Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ketemu lagi sama saya di kelas pada hari ini di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian tidak bosan ya ketemu saya lagi gitu ya. Pada hari ini ketemu saya lagi gitu kan untuk membawakan materi. Oke, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita mungkin sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, biar apa ilmu yang nanti akan saya berikan dan ilmu nanti yang akan kalian terima akan mudah untuk dicerna ya sama apa sama kekuatan apa otak kalian seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan membaca doa pada hari ini agar semua yang berjalan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, berdoa kita cukupkan. Oke, sesuai dengan yang saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa kita pada hari ini akan meneruskan apa namanya materi yang baru ya, yaitu memasuki materi tentang konfigurasi BIOS, yaitu pengenalan dasar sebenarnya tentang BIOS itu sendiri ya, Basic Input Output System. Itu yang dimana nantinya kalian akan saya berikan materi secara singkat gitu melalui share screen PowerPoint nanti akan saya berikan. Itu mengenai tentang apa itu BIOS, kemudian fungsi dari BIOS itu apa aja, cara kerjanya itu seperti apa, kemudian komponennya ada apa aja, dan lain sebagainya yang mencangkup tentang materi konfigurasi dari BIOS itu sendiri. Kemudian nanti juga akan ada sedikit tugas ya, tugas praktik mandiri, dan nanti di sela-sela pematerian akan saya berikan sedikit review berbentuk latihan soal. Nah, nanti untuk yang praktek mandirinya, nanti akan saya berikan lembar kerja peserta didik atau KPD, nanti akan saya bagikan. Nah, sebenarnya kita agak terhambat untuk melakukan praktek itu karena pandemi ini ya, yang memaksa kita untuk berdiam diri di rumah gitu ya. Kalau pembelajaran juga melalui Zoom aja, melalui A group, atau bisa melalui apa namanya media pembelajaran yang lain yang sudah disediakan oleh sekolah juga ya, tapi kita sama-sama ya berjuang buat terus mendapatkan apa pembelajaran ya. Saya juga berusaha untuk memberikan apa pembelajaran atau materi yang sesuai dengan kurikulum seperti itu ya. Namun nanti walaupun prakteknya mandiri secara mandiri di rumah, tapi nanti di sela-sela pematerian akan saya berikan sedikit mengenai praktek dari BIOS itu sendiri. Nanti saya akan tampilkan penjelasan BIOS yang sudah saya buat melalui apa video gitu ya. Nanti juga akan ditampilkan menu dari konfigurasi BIOS yang pada umumnya ada di setiap komputer gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian pakai komputer yang apa yang lawas gitu ya, merek-merek yang lawas gitu, bukan merek-merek yang sekarang, nanti akan saya coba berikan gambaran gitu melalui video yang sudah saya buat. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya nih, untuk minggu lalu kita itu udah pernah membahas apa ya di minggu lalu? Oke, ada yang bisa bantu saya menjawab? Mungkin saya mau coba bantu jawab, Pak. Ya, boleh Nadira. Mangga. Ya, untuk minggu lalu ini kita membahas tentang pengenalan perangkat software, terus juga membahas hardware, dan sedikit membahas mengenai perakitan sebuah komputer. Seperti itu, Pak. Ya, bagus ya. Masih ingat gitu ya, jadi minggu lalu itu sempat kita bahas sedikit tentang pengenalan perangkat software, hardware,
kemudian jika digabungkan itu jadi sebuah perakitan komputer seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi BIOS, sebenarnya masih berhubungan sama minggu lalu. Jadi setelah kalian menyelesaikan bentuk sebuah komputer utuh, itu kalian untuk pertama kalinya akan masuk ke BIOS terlebih dahulu. Jadi nggak langsung masuk tiba-tiba ke desktop gitu ya, tiba-tiba muncul Chrome, muncul Microsoft Word dan yang lain sebagainya. Enggak, jadi kalian harus melakukan sebuah konfigurasi dulu terlebih dahulu melalui BIOS. Nanti juga saya akan bahas di materi yang kita pada hari ini. Oke, sebelum masuk nih, saya mau izin kasih absensi ya. Itu soalnya ini perlu gitu ya buat data di sekolah. Jadi kalian boleh mangga diisi dulu ya. Sesuai sama namanya, jangan pakai username Instagram ya, gitu ya, atau username yang lainnya gitu. Itu nggak boleh, ntar saya yang dimarahin sama kepala sekolah ya. Oke, mangga diisi dulu. Ini yang lain gimana kabarnya? Sehat semua? Anggara gimana kabarnya, sehat? Duh, kacamata makin hitam aja Anggara. Alhamdulillah Pak, sehat. Aduh, kamu masih muda tapi udah pakai kacamata gitu ya. Saya yang sudah lebih senior dari kamu masih sehat aja gitu, matanya gini tuh masih terlihat gitu ya, masih ganteng saya. Sip. Yang lain gimana kabarnya? Johannes, apa kabarnya Johannes? Baik. Baik, Pak. Oh, sip lah, baik ya. Terlihat sumringah dari wajahnya gitu ya. Nadira gimana? Sama gini, sama kayak Anggara pakai kacamata, gimana ceritanya tuh? Iya, baik masih alhamdulillah, Pak. Ya, siap lah tuh, mantap. Cindy, Kania gimana kabarnya? Baik. Hai Kania, di mana itu? Pak, baik. Oh, baik. Kania di mana itu? Kamarnya meni halus pisan. Ini virtual background, Pak. Oh, virtual background ya. Sama kayak saya ini juga dindingnya bohongan ini yang di belakang. Terus Vini Fiona gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Masih di rumah aja. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Jangan sampai kalian dicap sebagai alumni COVID ya. Jangan sampai kena COVID gitu ya. Masih bahaya gini COVID sekarang teh. Oke. Sini coba saya lihat dulu untuk data absennya udah masuk atau belum. Oke, udah lengkap semua datanya karena data absen sudah masuk. Biar saya nggak dimarahin kepala sekolah juga, kita langsung aja mulai materinya. Oke, sip. Sama-sama disimak ya, teman-teman semua, anak-anak semua. Sip. Ya, oke. Jadi anak-anak semuanya kita coba langsung masuk aja gitu ya ke pemateriannya. Nah, di sini untuk pematerian kita pada hari ini kita akan diawali dengan saya memberikan materi sederhana gitu ya, materi singkat tentang BIOS seperti itu ya. Nih mungkin saya coba sambil share screen gitu ya. Nah, oke, sudah terlihat mungkin ya. Nah, untuk yang pertama itu kalau kita kalian boleh menyimak saya menjelaskan
dari PowerPoint ini gitu ya. Ntar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti di akhir gitu ya. Jadi saya selesaikan dulu untuk pemateriannya. Jadi jangan lupa untuk tetap menyimak gitu ya semuanya gitu untuk pematerian kita pada hari ini, karena nanti kita akan dilanjutkan dengan review materi dengan latihan soal, kemudian nanti akan saya mantapkan lagi materi konfigurasi BIOS ini dengan menampilkan bentuk video yang sudah saya buat terkait dengan konfigurasi BIOS di laptop saya gitu. Ntar juga video itu berguna untuk kalian jadikan acuan sebagai acuan untuk pengerjaan dari LKPD seperti itu ya. Oke, mungkin untuk yang pertama kita masuk ke materinya. Jadi kita masuk ke materi hari ini di kelas komputer dan jaringan dasar seperti itu ya, dengan materi konfigurasi basic input output system gitu. Oke, sini kita bisa lihat untuk materinya nggak terlalu banyak ya, tapi kalian tetap harus bisa memperhatikan materi ini supaya bisa nanti mengerjakan latihan soal dan juga LKPD mungkin ya. Oke, untuk yang pertama itu akan membahas tentang pengertian dan fungsi dari BIOS. Jadi di sini akan coba saya jelaskan tentang apa itu BIOS gitu ya, mungkin terus dengan fungsi BIOS itu seperti apa gitu ya. Jadi kalian nanti akan coba cari tahu di sini melalui diskusi kita pada hari ini, kemudian dilanjut dengan cara kerja BIOS gitu ya. Nanti kalian kan masih tahap belajar, jadi kalian akan coba saya jelaskan tentang cara kerja dari BIOS itu sendiri. Kemudian dilanjut dengan mengenal komponen pada BIOS gitu. Jadi akan ada beberapa komponen pada BIOS yang harus kalian tahu beserta dengan penjelasannya. Itu komponennya itu untuk apa aja gitu ya. Oke, untuk selanjutnya juga akan saya sedikit berikan contoh ya, macam-macam dari BIOS gitu ya. Di sini ntar kalian bisa tahu pabrikan BIOS itu ada pabrikan apa aja gitu ya yang banyak dikenal di pasaran seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke yang materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi dari BIOS. Oke. Jadi BIOS itu sendiri itu apa? Nah, secara lengkap, BIOS itu adalah Basic Input Output System yang merupakan deretan program komputer yang mengatur jalannya fungsi hardware pada sebuah komputer gitu ya. Jadi BIOS ini adalah salah satu perangkat lunak pada komputer yang memiliki fungsi dan peranan cukup besar dalam proses berjalannya sistem komputer gitu ya. Nah, tanpa adanya si BIOS ini, maka bisa dipastikan komputer yang kita gunakan itu tidak dapat beroperasi dengan baik atau bahkan tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, akan tetapi yang bisa dilihat di lapangan secara nyata melalui studi kasus ya, meskipun fungsinya BIOS ini berperan sangat penting gitu ya untuk sistem komputer kita, tetapi banyak user atau pengguna komputer itu yang nggak mengenal lebih jauh tentang BIOS gitu ya. Nah, ternyata hal ini itu pada dasarnya ada sebab akibatnya gitu ya. Karena BIOS ini itu sangat jarang sekali dioperasikan secara manual oleh kebanyakan pengguna komputer. Kenapa? Karena misal kita beli laptop atau beli komputer, sudah ada sistem operasinya, begitu kita nyalakan, kita nggak masuk nih ke BIOS ini, kita langsung masuk ke menu tampilan awal. Misalnya kita pakai Windows 10 ya, tampilan Windows 10. Atau yang terbaru sekarang tampilan Windows 11 ya Windows 11, seperti itu ya. Nah, jadi jarang digunakan untuk BIOS sendiri. Maka nggak heran kalau misalkan banyak user yang nggak mengenal dari BIOS itu sendiri gitu ya. Nah,
Jadi bedanya BIOS itu dengan program komputer yang lain itu terletak di bagian penyimpanan. Nah, jika umumnya program suatu komputer itu disimpan di disk penyimpanan atau hard disk gitu ya, maka BIOS ini disimpan pada suatu perangkat keras berupa memori flash atau flash memory ya, yang disebut dengan CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor seperti itu ya. Nah, ini tuh CMOS ini tuh berupa chip ya untuk menyimpan hasil konfigurasi kalian pada menu BIOS seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke fungsi BIOS. Nah, jadi pada dasarnya itu BIOS itu memiliki fungsi utama, yaitu sebagai pengatur tahap awal untuk proses pemulaian atau proses startup gitu ya, atau proses booting lah bahasanya seperti itu. Jadi itu BIOS itu juga memiliki peran untuk memastikan sistem operasi pada komputer itu benar-benar telah termuat dan bisa untuk dijalankan gitu ya, untuk user gitu. Kita sebagai user itu kita bisa menjalankan sistem operasi yang kita akan gunakan gitu ya. Nah, ada beberapa fungsi lain gitu ya dari BIOS itu sendiri gitu ya. Yang pertama itu menjalankan perintah POS gitu ya, atau Power on Self Test. Nah, jadi untuk sebelum menginstal sistem operasi itu kita sebagai user itu wajib melakukan pengecekan gitu pada setiap perangkat komputer yang akan kita gunakan, seperti spesifikasi hardware, kemudian jenis hardware-nya itu apa aja, atau kita harus mengecek melalui BIOS gitu ya. Itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, hal ini itu perlu dilakukan sebagai usaha kita untuk memastikan bahwa tingkat kompatibilitas sistem operasi yang ingin dipasang itu sesuai gitu ya dengan spesifikasi perangkat komputer yang kita gunakan. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah untuk mengatur konfigurasi dasar pada perangkat komputer. Nah, untuk BIOS ini sendiri gitu ya, mempunyai fungsi untuk mengatur konfigurasi dasar yang di mana pada konfigurasi dasar ini itu BIOS melakukan pekerjaannya untuk memberikan informasi dasar gitu ya kepada kita sebagai user itu sesuai apa enggak kebutuhan yang akan kita pakai untuk kita menjalankan komputer gitu ya. Nah, proses ini tuh bisa kita lakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu ya. Nah, misalnya mau mengatur tanggal gitu ya, mau disesuaikan tanggalnya untuk tanggal yang hari ini gitu, itu bisa kita lakukan melalui BIOS, atau kita melakukan overclocking gitu ya, itu bisa. Jadi awalnya kita misal prosesornya kita base clock-nya di 2 GHz gitu, kita bisa melakukan overclocking. Itu pun kalau misal prosesor kalian itu mendukung overclocking secara manual gitu ya. Tapi kebanyakan laptop sekarang itu atau komputer sekarang itu prosesornya itu sudah bisa melakukan overclocking secara otomatis. Misal kalian sedang menggunakan Word yang tadinya standar gitu ya, pakai base clock juga bisa jalan, tiba-tiba kalian mau main game gitu ya, atau melakukan kegiatan multimedia lainnya, itu bisa kalian melakukan overclocking, atau si prosesor itu bisa melakukan overclocking sendiri gitu ya. Itu singkat aja informasinya. Kemudian yang ketiga itu memberikan informasi dasar pada komputer. Nah di sini itu BIOS itu bisa memberitahu user atas segala informasi yang terjadi pada bagian perangkat komputer. Contoh, misal informasi mengenai kita mau menggunakan tipe penyimpanan disk yang mana untuk menginstal sistem operasi.
Kemudian kita bisa mengatur tanggal dan waktu serta bahasa yang akan kita gunakan gitu ya. Dan juga memberitahu jika salah satu perangkat hardware yang kita pakai itu rusak atau tidak gitu ya. Nanti si BIOS itu akan memberikan signal gitu ya berupa bunyi seperti bunyi suara beep gitu ya, itu tandanya ada kerusakan yang terjadi pada hardware atau sistem komputer kalian. Tuh. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian tahu pengertian dan juga cara kerja dari BIOS, itu untuk selanjutnya kita akan coba mengenal cara kerja dari BIOS gitu ya. Nah, yang pertama itu BIOS akan melakukan proses inisialisasi dalam proses ini itu kita sebagai pengguna dapat melihat semua informasi spesifikasi komputer seperti jenis apa aja hard disk yang kita pakai, kapasitasnya berapa, kemudian jenis memorinya itu apa gitu ya. Kemudian selanjutnya itu mengenai informasi jenis VGA dan lain sebagainya. Kemudian BIOS juga akan melakukan pengecekan pada device seperti ROM gitu ya. Contohnya hard disk melakukan pengetesan pada perangkat RAM. Habis itu setelah selesai semua pengecekannya, maka BIOS meminta pengguna untuk melakukan setting tempat yang akan digunakan sebagai proses booting atau menginstal sistem operasi. Jadi secara secara garis besar itu cara kerja BIOS itu sebenarnya cukup mudah dipahami gitu. Pertama, dia akan melakukan inisialisasi gitu ya, pengenalan, kemudian memberikan informasi kepada kita sebagai user atau yang akan menggunakan komputernya gitu tentang informasi seperti hardware gitu ya, penyimpanan, RAM, VGA dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pada pengecekan. Habis itu yang terakhir baru dia akan meminta kita sebagai user untuk melakukan setting mengenai tempat untuk proses booting atau menginstal sistem operasi. Oke, selanjutnya itu ada tentang komponen BIOS gitu ya. Nah, di sini komponen BIOS itu ada 3. Yang pertama itu program BIOS setup, kemudian ada driver, kemudian ada program bootstrapper utama. Nah, ketiganya ini tuh punya fungsinya masing-masing. Nah, untuk program BIOS setup itu program ini itu berfungsi sebagai sebuah halaman untuk mengubah konfigurasi ya dari perangkat komputer seperti mengubah tipe hard disk, ada juga disk drive, kemudian untuk pengaturan manajemen daya komputer, kemudian bagaimana kinerja komputer itu bekerja gitu ya, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan user. Jadi untuk komponen BIOS yang satu ini juga sangat penting gitu ya untuk kita sebagai user, di mana sebagai tempat kita untuk melakukan konfigurasi gitu ya terhadap settingan BIOS kita gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ada komponen driver. Nah, driver ini itu berfungsi untuk menampilkan perangkat komputer seperti VGA, input device, prosesor, dan juga sound card gitu ya. Ada juga Bluetooth dan lain sebagainya, Wi-Fi juga ya. Nah, hal-hal yang tadi saya sebutkan itu perlu diinstal menggunakan DVD bawaan perangkat komputer. Nah, driver ini berfungsi untuk menampilkan perangkat-perangkat komputer tadi seperti VGA, input device, prosesor, dan sound card atau yang lain sebagainya gitu ya. Bisa Wi-Fi atau Bluetooth gitu ya, yang komponen-komponen yang tertanam lah seperti itu untuk di sistem komputer kita. Oke, lanjut. Itu ada komponen bootstrapper utama, program bootstrapper utama. Nah, program ini tuh memiliki peran penting sebagai proses booting. Nah, itu sesuai dengan namanya bootstrapper ya. Jadi sebagai tempat si BIOS itu melakukan
proses booting gitu ya, atau melakukan proses peralihan gitu dari yang tadi sudah dikonfigurasi melalui BIOS setup, kemudian pengecekan atau menampilkan perangkat komputer dari driver, kemudian masuk ke program bootstrapper utama, yang dimana nantinya si program ini akan melakukan proses booting atau sebagai tempat terjadinya proses booting dalam sistem operasi yang sudah kalian install. Misal kalian install Windows 10, ya ntar langsung kita masuk ke si tampilan Windows 10-nya, langsung masuk ke desktop gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk komponen pada BIOS. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yang terakhir itu ada macam-macam BIOS gitu ya. Nah, mengapa kalian harus tahu macam-macam dari BIOS itu sendiri? Karena si BIOS ini tuh punya berbagai macam manufaktur atau apa ya namanya, bisa dibilang perusahaan yang mengembangkan BIOS gitu ya. Ada beberapa yang terkenal yang mungkin banyak dipakai di pasaran laptop atau komputer gitu ya. Nah, yang pertama itu ada Ambibios, itu American Megatrends International. Kemudian ada Award BIOS, itu dari Award Software International ya sebagai perusahaannya. Kemudian ada Phoenix BIOS, itu dari Phoenix Technologies. Kemudian ada IBM BIOS dari perusahaan IBM gitu ya. Nah, kita coba bahas satu-satu. Untuk AMI BIOS itu tadi ya, panjangannya adalah American Megatrends International atau AMI. Nah, itu merupakan bentuk BIOS dari sebuah perusahaan yang berasal dari Amerika yang memfokuskan pengembangan pada sistem perangkat keras serta perangkat lunak sebuah komputer. Nah, si perusahaan itu didirikan pada tahun 1985 yang bertempat di Amerika ya, di Georgia, negara bagian Georgia. Kemudian cara kita untuk mengakses BIOS ini itu bisa dengan menggunakan tombol Del gitu ya. Nah, ini yang penting gitu. Jadi setiap macam-macam dari BIOS ini sendiri itu punya cara yang berbeda untuk pengoperasiannya atau cara yang berbeda untuk aksesnya. Sebenarnya untuk cara pengoperasian tidak terlalu jauh berbeda ya antara satu dengan yang lainnya, hanya saja cara kita untuk masuk ke BIOS-nya itu sendiri itu yang sedikit ada perbedaan gitu. Nah, untuk AMI BIOS ini kalian bisa masuk menggunakan tombol Del. Jadi ketika komputer baru dinyalakan atau ya baru dinyalakan ya, atau baru dihidupkan, kalian bisa menggunakan tombol Del gitu ya, atau proses habis itu kita langsung masuk ke proses POS gitu, power on self test gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada Award BIOS yang dikembangkan oleh Award Software International, yaitu sebuah perusahaan yang sama ya dengan AMI BIOS, itu berasal dari Amerika yang bergerak di bidang industri software serta memiliki markas besar di California, Amerika Serikat. Nah, untuk Award BIOS ini juga sangat terkenal ya karena perusahaannya itu berdiri sejak 1983 dan mampu mengembangkan program-program BIOS komputer dengan menggunakan merek Award BIOS gitu ya. Nah, untuk jenis Award BIOS ini itu kalian bisa mengaksesnya dengan menggunakan tombol function F1 dan juga bisa mengaksesnya dengan tombol Del gitu ya, sama seperti AMI BIOS gitu. Nah, untuk selanjutnya ada Phoenix BIOS. Nah, Phoenix BIOS ini dikembangkan oleh Phoenix Technologies. Sama nih, dari Amerika juga, dari California, didirikan pada tahun 1979 ya. Ini mungkin yang lumayan sudah tua gitu ya perusahaannya.
Nah, sama seperti yang 2 yang sebelumnya itu, apa namanya, untuk, eee, apa, perusahaan itu mengembangkan, memfokuskan pengembangannya pada sistem komputer, yaitu sistem BIOS gitu ya. Nah, untuk cara kita mengaksesnya si Phoenix BIOS ini, itu kita bisa dengan menekan, tombol F12 pada keyboard saat komputer, sedang dinyalakan gitu ya, lagi proses booting. Sebelum masuk ke sistem operasinya, kalian bisa menggunakan tombol F12 atau bisa menggunakan tombol kolaborasi, function F12 gitu ya, untuk mengakses masuk ke dalam Phoenix BIOS. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya IBM BIOS. Nah, IBM BIOS ini dikembangkan oleh IBM.Edge gitu ya, perusahaan yang juga bergerak pada bidang sistem komputer atau sistem komputer untuk mengatur jalannya perangkat lunak atau perangkat hardware gitu ya. Nah, sama, dia juga dari Amerika Serikat, nih 4-4 dari Amerika Serikat ya, hebat ya Amerika Serikat bisa mengembangkan sistem, BIOS gitu ya. Mungkin ntar kalian bisa punya cita-cita bekerja, bisa langsung ke Amerika Serikat gitu ya untuk, masuk ke dalam staff atau ya minimal manajer lah gitu ya. Sebagai murid saya gitu ya, sudah dikenalkan BIOS-nya, kalian bisa ntar, karirnya bisa jadi salah satu pekerja dari salah satu, perusahaan pengembangan BIOS ini gitu ya. Nah, BIOS ini, IBM BIOS ini tuh bisa dibilang yang paling tua karena didirikan pada tahun 1911 di wilayah New York, Amerika Serikat gitu ya. Nah, untuk cara mengaksesnya si IBM ini, itu bisa dengan menekan tombol, F2 pada keyboard. Nah, jadi kalian bisa, mulai mengakses si IBM BIOS ini dengan menggunakan, tombol function F2 gitu ya. Nah, ini, mungkin luar biasa ya, Amerika Serikat sudah bisa mengembangkan banyak sistem BIOS gitu ya, yang di mana BIOS ini juga mempermudah kita, kemudian juga membantu kita dalam, melakukan scanning gitu ya, waktu scanning gitu ya, tentang, perangkat, apa saja yang akan kita pakai, kemudian melakukan pengecekan apakah perangkat yang kita pakai itu sudah, kompatibel atau enggak dengan sistem operasi yang kita gunakan, sudah pas atau tidak. Kemudian, apa namanya, BIOS ini juga membantu kita dalam proses booting awal gitu ya, dan juga mendeteksi masalah jika ada salah satu sistem komputer kita yang, rusak, seperti itu. Nah, mungkin sudah habis ya. Jadi itu untuk, apa namanya, terkait dengan, materi yang saya berikan untuk, pengenalan ya, untuk BIOS itu sendiri. Entar untuk pemantapannya saya akan kirimkan si, link, video yang sudah saya buat gitu ya. Entar ada video untuk membantu kalian, tentang pengenalan BIOS atau konfigurasi BIOS, seperti itu. Ya, cukup ya mungkin untuk, pengerjaan, soalnya gitu ya. Saya rasa cukuplah untuk menjawab, soal-soal yang saya berikan gitu ya. Oke, jadi nanti akan saya minta dari kalian untuk memberikan jawabannya dan diberitahukan untuk ke teman-temannya gitu ya, untuk terkait dengan, apa namanya, jawabannya seperti itu ya. Ini mungkin saya coba share screen ya untuk soalnya. Ya, sudah.
sudah terlihat ya mungkin? Kita coba present. Ya, sudah terlihat ya? Oke, untuk soal yang nomor 1, boleh saya minta dari Johannes mungkin untuk bisa bantu saya menjawab soal nomor 1. Ya, Pak, saya izin menjawab ya, Pak. Ya. Jadi untuk nomor 1 itu diberikan pertanyaan, jelaskan pengertian dari BIOS. Nah, untuk jawabannya menurut saya sendiri, BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System, yang merupakan suatu software yang akan mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware komputer. Nah, BIOS ini tertanam di dalam sebuah chip ROM atau flash memory berbahan complementary metal oxide semiconductor atau CMOS ya, yang terdapat di dalam motherboard. Sebuah baterai yang biasanya disebut baterai CMOS ini berfungsi untuk menjaga agar tanggal dan settingan lainnya yang telah kita set di dalam BIOS itu tidak akan hilang atau kembali ke konfigurasi awal meskipun komputer itu dimatikan, Pak. Ya, sip. Bagus sekali untuk nomor 1 gitu ya. Jadi untuk BIOS sendiri, tadi juga sudah jelaskan ya di PowerPoint materi. Jadi BIOS itu singkatan dari Basic Input, Output, dan System. Oke, terima kasih Johannes atas jawabannya. Oke, mungkin kita lanjut ke nomor 2, yaitu tentang fungsi dari BIOS. Mungkin saya di sini mau minta Anggara mungkin ya, atau siapa yang mau bantu saya? Saya Pak, Anggara saja Pak. Ya, boleh. Ya, jadi saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaan itu adalah jelaskan fungsi utama dari BIOS. Nah, menurut saya jawabannya adalah fungsi utama BIOS yaitu untuk memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS atau Power on Self Test, yaitu perintah untuk pengetahuan C1 menginisiasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard, dan mouse, hard disk drive, optical drive, CD atau DVD, dan hardware lainnya pada saat komputer mulai booting. Begitu, Pak. Ya, sip. Bagus, Anggara. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk fungsi utama dari BIOS itu ya untuk pengenalan awal gitu ya, untuk dari bootingnya itu sendiri, kemudian pengenalan hardware yang kita pasang, ya itu fungsi utama dari BIOS itu sendiri. Oke, kita lanjut mungkin untuk ke nomor 3. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah untuk mengapa BIOS menjadi sangat penting bagi sistem komputer. Oke, siapa yang ingin menjawab? Mungkin saya mau tunjuk aja kali ya. Dari Fiona, boleh Fiona? Oke Pak, boleh saya jawab. Nah, pertanyaannya sendiri itu tertulis mengapa BIOS menjadi sangat penting bagi sistem komputer. Nah, menurut saya, BIOS atau Basic Input Output System merupakan hal yang sangat vital yang dapat membantu kita saat hendak melakukan troubleshooting pada kerusakan komputer. Nah, misalnya kasus komputer mati total ternyata bisa diatasi dengan cara mereset BIOS komputernya. Kemudian, saat hendak melakukan instalasi Windows, pengaturan first boot harus diatur terlebih dahulu di sini. Kemudian, melihat spesifikasi perkakas komputernya. Berguna saat mengoptimalkan kinerja komputer yang lebih dikenal dengan overclocking. Begitu Pak mungkin. Ya, sip. Bagus ya, Fiona ya. Nah, jadi untuk pertanyaan ini jawabannya sudah sangat bagus ya. Saya tambahkan sedikit mungkin. Nah, jadi untuk BIOS ini kenapa jadi sangat penting gitu ya. Tadi itu nomor 1 tuh kasusnya lumayan sering kita temukan ya. Bisa komputer tiba-tiba
ngehang atau mati total gitu ya, itu bisa kalian atur gitu atau dengan cara meriset dari BIOS itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk pengenalan perangkat komputer gitu ya, spesifikasi komputer gitu, itu bisa kita cari tahu dari BIOS itu sendiri ya. Bagus sekali Fiona. Ini sangat menarik ya melihat jawaban-jawabannya gitu ya. Antusiasme dari kalian itu sangat baik gitu ya. Bukti kalau kalian sudah memperhatikan dengan baik gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Di sini ada pertanyaan itu menjelaskan langkah-langkah ketika ingin keluar dari menu BIOS gitu. Boleh? Saya ingin tunjuk Cindy, boleh? Cindy, ke nomor 4. Ya, Kak. Saya, Pak. Ya. Jadi, kan jelaskan gitu gimana langkah kita ingin keluar dari menu BIOS. Nah, yang jawaban yang saya dapatkan itu ada 2 pilihannya. Yang pertama itu ada exit without saving setup, dan yang kedua itu save and exit setup. Nah, yang pertama itu kan exit without saving setup itu jadi pilihan pertama digunakan untuk keluar dari program setup BIOS-nya tanpa menyimpan atau menyimpan perubahan setting apapun yang dilakukan pada sistemnya. Dan yang kedua itu kan save and exit setup. Nah, ini tuh digunakan keluar dari program setup BIOS dan menyimpan perubahan pada chip CMOS-nya. Jadi walaupun disediakan shortcut untuk melakukan perintah ini, selalu gunakan fitur exit untuk menghindari kehilangan yang tidak diharapkan pada masukan modifikasi setup. Gitu Pak paling. Ya, sip. Bagus ya. Jadi untuk keluar dari menu BIOS itu bukan serta-merta kalian matikan komputer dari ulang gitu ya. Jadi ada 2 tadi ya, yaitu yang pertama exit without saving setup. Jadi kalian keluar tanpa melakukan tanpa menyimpan hasil perubahan yang kalian buat di BIOS-nya gitu ya. Kemudian yang kedua tuh save and exit setup tadi ya. Itu untuk kalian keluar dari BIOS tapi juga menyimpan hasil dari setup kalian atau settingan kalian di sistemnya. Oke, bagus. Terima kasih Cindy. Oke, ke pertanyaan yang terakhir gitu ya, untuk soal nomor 5, itu menyebutkan langkah-langkah mengganti setting BIOS ketika kita ingin menginstal ulang menggunakan USB atau flash disk. Boleh mungkin Nadira boleh ya untuk menjelaskan nomor 5? Iya, boleh Pak. Ya. Tadi kan soalnya udah disebutinnya sama Bapak. Jadi untuk jawabannya itu menurut saya yang langkah pertama itu tancapkan dulu flash disk yang sudah berisi sistem operasi pada port USB yang tersedia ke laptop atau komputer kita. Terus langkah keduanya reboot atau restart komputer atau laptop kita. Nah, terus saat layar monitor itu warna hitam, tekan tombol F2 atau delete atau F10. Itu kan setiap komputer beda-beda ya Pak. Tadi juga Bapak udah ngejelasin beda-beda gitu. Terus nanti kalau misalnya udah ditekan tombolnya, itu bakal masuk ke sistem BIOS. Nah, terus langkah ketiga, di sistem BIOS-nya itu cari menu yang berhubungan dengan kata boot atau booting. Terus langkah keempat, setelah kita sudah menemukan menu yang tadi, untuk settingnya itu jadi boot device priority. Nah, kalau untuk mindah-mindahinnya itu tuh pakai tombol panah kanan atau kiri. Terus tekan tombol enter untuk mengaturnya atau untuk continue-nya. Terus untuk langkah ketiganya itu setelah pengaturan boot selesai, dan udah memastikan juga bahwa boot pertamanya itu atau prioritas pertamanya itu ke USB flash drive, tekan tombol F10 untuk menyimpan hasil konfigurasi atau pengaturan yang tadi, biar bisa langsung ngerestart komputernya. Mungkin segitu, Pak. Ya, sip. Bagus ya. Sudah jelas secara rinci gitu ya. Jadi tadi yang pertama itu kalau misalnya mau install ulang pakai USB atau flash disk, kalian tinggal masukin aja si flash disknya ke port USB gitu ya. Ntar tinggal masuk ke BIOS gitu, cari menu boot atau booting gitu ya.
Habis itu kalian cari boot device priority. Nah, itu diubah jadi ke merek USB atau merek flash disk yang kalian masukin tadi gitu ya. Nah, itu berguna untuk booting awalnya kalian langsung masuk ke sistem operasi yang udah kalian install di flash disk-nya seperti itu ya. Oke, mungkin itu untuk latihan soalnya sudah sangat bagus semua gitu dan rata-rata sudah sangat benar. Nah, oleh karena latihan soalnya sudah beres gitu ya, jadi nanti akan saya berikan video yang tadi saya awal itu sudah bilang, itu tentang konfigurasi dari BIOS yang di laptop saya gitu ya, untuk pengerjaan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya sendiri di sini akan coba saya bagikan ya. Oke, sebentar. Akan saya coba bagikan dan juga saya jelaskan gitu ya sedikit tentang LKPD-nya seperti itu. Oke, ini untuk LKPD-nya bisa kalian coba akses. Kemudian mungkin akan coba saya lihat ya untuk dari LKPD-nya sendiri gitu ya. Oke, saya coba share screen untuk LKPD-nya. Ya, udah terlihat ya. Oke, jadi untuk LKPD-nya ini itu bersifat mandiri ya. Jadi nanti kalian akan diminta untuk melakukan beberapa arahan gitu dari yang sudah saya buatkan di sini terkait dengan setting atau konfigurasi BIOS secara dasar gitu ya. Jadi kalian nggak akan diminta untuk install ulang laptop kalian ya, tapi hanya untuk melakukan konfigurasi biasa gitu ya. Antar dari langkah-langkah yang sudah saya buat di sini, kalian bisa mengisi hasil pengerjaan kalian itu melalui tabel pengamatan gitu ya. Tabel pengamatan ini ntar kalian coba analisis gitu ya. Dari menu BIOS itu kan nanti ada kalian ketemu dengan main menu atau menu utama, kemudian ada menu advance, kemudian ada menu security, menu power, menu booting tadi ya gitu ya, dan menu exit gitu. Nah, untuk langkah pengerjaannya di sini nanti kalian harus coba matikan dulu gitu ya ke si laptop kalian, kemudian masuk ke proses booting gitu ya. Nah, pas lagi proses booting itu kalian langsung coba tekan tombol delete itu atau tombol interupsi BIOS gitu untuk masuk ke menu BIOS gitu ya. Nanti di halaman utamanya yang pertama kalian harus lakukan adalah coba untuk mengatur waktu yang digunakan oleh komputer gitu. Jadi kalian coba lihat dulu apakah sudah pas gitu ya. Jadi ini ada tanggal gitu, ada jamnya gitu ya. Jam dari sistemnya coba kalian atur di situ. Kalau misalnya sudah pas, boleh nanti kalian fotokan gitu ya untuk diisi di laporannya. Kemudian untuk selanjutnya kalian bisa mengubah setelan untuk memasang password gitu ya. Jadi bukan sembarang orang gitu bisa mengakses password, bisa mengakses BIOS kalian gitu ya. Nah, caranya itu kalian bisa pilih di supervisor password gitu ya. Nanti kalian bisa tekan tombol plus pada keyboard, kemudian bisa masukkan password yang kalian inginkan. Boleh pakai nama kalian gitu ya, boleh pakai nama orang tua gitu ya, biar ingat gitu. Jadi nama-nama orang terdekat atau tanggal juga boleh gitu ya, bisa tanggal lahir atau ujung dari nomor handphone atau tanggal jadian gitu ya sama pacar kalian, mungkin bisa kalian jadikan password gitu ya, boleh gitu. Bebas itu terserah kalian. Asalkan nanti nggak ada orang lain yang tahu gitu ya, tahu saya juga jangan kasih tahu gitu ya. Ntar saya bisa otak-atik komputer kalian gitu ya. Nah, habis itu kalian bisa confirm kalau misalnya sudah dimasukin, kemudian klik enter gitu ya. Kepastikan status opsi dari supervisor password-nya itu sudah jadi enable gitu ya. Tadi kan awal disable jadi mati, sekarang
jadi hidup gitu ya, jadi enable gitu. Nah, kalau misalkan komputer kalian, kalau laptop kalian itu bisa diakses oleh beberapa user gitu ya, kalian juga bisa menggunakan user password untuk masing-masing pengguna. Jadi kalian bisa memastikan bahwa setiap user yang mengakses BIOS kalian itu punya passwordnya masing-masing gitu ya. Dan pengaturannya bisa kalian ubah di super password gitu ya. Habis itu kalian bisa membuka menu advance gitu ya. Terus tekan tombol arrow ke panah kanan, lalu pilih device configuration. Terus itu klik enter. Nah, ntar di situ kalian bisa menggunakan fitur onboard pada motherboard. Misalnya kalian menggunakan kartu suara atau modem yang bukan onboard. Ntar kalian bisa mengubah opsinya dan sebagainya gitu ya. Kemudian setelah dari menu advance tadi, kalian bisa masuk ke menu booting gitu ya. Nah ini menu booting ini itu berguna untuk kalau misalnya kalian tadi itu ya mau install ulang laptopnya gitu, kalian bisa menggunakan menu booting itu, mengakses menu booting ini gitu ya. Nah ini untuk dari menu bootingnya itu seperti ini gitu. Nah untuk selanjutnya, kalian kalau misalnya sudah menyelesaikan ini semua, kalian bisa langsung mengisi tabel pengamatan seperti itu ya. Ntar dari main menu itu fungsinya untuk apa, advance menunya untuk apa, terus ada apa aja gitu ya. Boleh kalian isi juga di hasil analisis seperti itu. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan KPD seperti itu? Nah, untuk LKPD ini itu pengerjaannya 7 hari ya, dikumpulkan secara kolektif melalui ketua kelas gitu. Jadi kalian ketua kelas nanti bisa tolong bantu saya untuk mengumpulkan tugas teman-temannya, dikumpulkan dalam bentuk file zip gitu ya, atau RAR gitu. Nanti kalian bisa kerjakan secara mandiri atau boleh sambil diskusi sama teman gitu, boleh aja gitu ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk LKPD-nya? Atau sudah cukup? Mungkin cukup gitu ya untuk LKPD-nya. Nah ini untuk LKPD-nya, jadi kalian selamat mengerjakan gitu ya untuk LKPD-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa melalui WA Group atau ke personal chat saya seperti itu. Oke, seperti itu untuk LKPD dan latihan soal yang tadi kita sudah lakukan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di kelas komputer dan jaringan dasar. Kali ini saya ingin sedikit memantapkan materi tentang BIOS ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang BIOS. Apa aja itu tentang BIOS, pengertiannya apa, kemudian kita akan belajar fungsi dari BIOS itu apa, cara kerjanya bagaimana, dan terkait dengan konfigurasi dari BIOS itu sendiri gitu ya. Oke, jadi untuk yang pertama itu kita harus tahu tentang BIOS. Jadi apa itu BIOS gitu ya? BIOS ini tuh apa gitu kan? Nah, BIOS ini tuh bisa kita artikan sebagai basic input output system gitu ya. Jadi yang dimana BIOS itu sendiri berfungsi sebagai
salah satu perangkat komputer yang kita gunakan untuk untuk bisa melakukan konfigurasi atau melakukan pengaturan terhadap sistem komputer kita gitu ya. Jadi coba di sini saya tulis. Jadi BIOS itu adalah basic input output system. Nah, jadi kita besarin ini. Nah, ini basic input output system ya. Nah, jadi si BIOS ini merupakan salah satu program dasar ya, karena di sini adalah basic, kemudian berhubungan dengan input output dan juga sistem dari komputer. Jadi di sini ada 3. Basic itu kita tahu memiliki arti sebagai dasar ya, sebagai dasar atau sebagai pondasi, atau juga bisa dibilang sebagai awalan ya, bisa dibilang juga sebagai awalan. Tuh. Awalan dari apa? Awalan dari sebuah sistem, yang dimana kita tahu sistem itu adalah sebuah kumpulan ya, sebuah kumpulan hal-hal yang diproses dalam komputer, jika itu merupakan sistem komputer seperti itu ya. Kemudian berhubungan juga dengan sistem dari input output, yang dimana input adalah sebuah perangkat masukan, seperti kita tahu ya, perangkat masukan, dan juga output ya, yaitu sebagai perangkat keluaran yang bisa dibilang input output ini suatu sistem yang memang saling terhubung gitu ya. Nah, dalam BIOS juga sama seperti itu ya. Jadi BIOS itu adalah basic input output system gitu. Nah, andilnya BIOS ini cukup besar ya. Fungsi dari BIOS itu cukup besar. Nah, kita masuk ke fungsinya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu dari BIOS ini kita bisa melakukan yang namanya perintah POS ya, atau ini saya tulis power on self test POS ya. Jadi POS ini itu digunakan ketika awalan kita menginstal sistem operasi seperti itu. Jadi POS ini itu salah satu fungsi dari BIOS. Nah, sebelum itu BIOS ini itu sebenarnya tidak banyak dikenal ya, tidak banyak dikenal oleh banyak pengguna user seperti itu. Kenapa? Karena BIOS itu dijalankan di balik layar sistem operasi. Jadi sebelum ada sistem operasi, kita melakukan konfigurasi sistem komputer melalui BIOS gitu ya. Jadi nggak heran gitu kenapa banyak orang yang hanya tahu oh BIOS gitu ya, oh konfigurasi di BIOS, tapi dia nggak tahu tampilan BIOS itu seperti apa, fungsinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, kalian sebagai user ya, sebagai pengguna komputer ini wajib tahu gitu apa itu BIOS, supaya kalian itu nggak bingung ketika nantinya kalian melakukan melakukan rakitan komputer atau membeli komputer yang kosongan, belum ada sistem operasinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu sebenarnya fungsi BIOS secara utama itu adalah sebagai tahap awal untuk proses startup ya.
Saya tulis ini startup. Nah, jadi si BIOS ini juga berfungsi sebagai tahap awal proses pemulaian ya. Tahap awal proses pemulaian. Nah, di BIOS ini juga kita bisa memastikan si BIOS ini juga bertugas untuk memastikan hardware dan juga perangkat-perangkat lainnya itu sudah sesuai belum dengan kompatibilitas dari sistem operasi yang kita gunakan. Di sini kita tulis saja sebenarnya scanning ya, scanning atau mengidentifikasi. Oke, identifikasi. Nah, selain fungsi-fungsi yang dua ini, kemudian lanjut itu BIOS juga mengatur, di sini kita tulis, itu mengatur konfigurasi dasar pada perangkat komputer gitu ya. Jadi si BIOS ini berfungsi untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan konfigurasi dasar pada sistem komputer kita gitu ya. Jadi si BIOS ini bekerja untuk mengatur dan juga mengonfigurasi beberapa perangkat yang ada pada komputer. Nah, cara kerja BIOS dalam konfigurasi perangkat komputer ini adalah dengan memberikan informasi dasar gitu ya. Di sini itu memberikan informasi dasar. Memberikan informasi dasar seputar seputar BIOS gitu ya. Jadi dia bisa memberikan segala informasi yang berhubungan dengan perangkat komputer yang sedang beroperasi di sistem komputer kita. Nah, proses konfigurasi ini sendiri juga dapat diatur sesuai dengan kehendak kita gitu ya. Jadi bisa kita atur mau ada apa aja untuk informasi dasar yang ingin ditampilkan seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini coba saya geser ya. Bisa tidak ya? Oke. Nah, seperti ini kita full screen aja. Oke, selanjutnya BIOS juga punya fungsi untuk tadi ya konfigurasi dasar, kemudian memberikan informasi dasar gitu ya, memberikan informasi dasar. Taruh saja informasi dasar. Nah, BIOS juga berfungsi untuk memberikan informasi dasar. Nah, jadi BIOS itu juga memberikan informasi dasar tentang proses interaksi yang berjalan di tiap-tiap bagian yang ada pada perangkat komputer. Contoh, informasi yang diberikan oleh BIOS adalah informasi mengenai drive ataupun memori yang akan digunakan sebagai media penginstalan sistem operasi pada komputer seperti itu ya. Ada hal-hal lain juga yang berkaitan dengan fungsi dari BIOS itu,
Yang pertama itu pengenalan ya. Selanjutnya itu ada pengenalan. Ini kita coba tulis pengenalan aja ya. Pengenalan untuk semua hardware yang terpasang pada sistem komputer gitu ya. Yang terpasang pada sistem komputer seperti itu. Nah, BIOS itu juga dari sini itu dari pengenalan ini juga ntar BIOS akan melakukan memberikan informasi dasar seputar apa saja perangkat yang terpasang. Kemudian tadi ada inisialisasi juga ya, ini atau startup atau pemulaian. Kemudian adalah untuk mengeksekusi MBR atau Master Boot Record gitu ya. Sini MBR. Tulisan saya jelek ya, mohon maaf. MBR atau Master Boot Record. Nah, Master Boot Record ini itu apa? Nah, Master Boot ini itu berada pada sektor pertama pada hard disk yang fungsinya ialah untuk memanggil sistem operasi yang akan kita jalankan. Misal MBR kita adalah sistem operasi dari Windows 10, maka si BIOS akan melakukan pemanggilan untuk menjalankan si Windows 10 tadi melalui fungsi dari MBR atau Master Boot Record. Nah, kemudian yang terakhir BIOS juga membantu sistem operasi dalam menjalankan pekerjaannya gitu ya, dimulai dari proses pengaturan perangkat keras dan juga runtime service seperti itu yang bisa dilakukan oleh BIOS nih ya. Jadi ada yang namanya dengan BIOS runtime service yang dimana nanti BIOS itu berfungsi untuk membantu sistem operasi melakukan pengecekan gitu ya. Melakukan pengecekan untuk apa? Melakukan pengecekan jika ada hardware atau perangkat yang rusak gitu ya. Jadi BIOS akan melakukan scanning dan juga memberikan memberikan sebuah sinyal bahwa ada kerusakan yang terjadi pada si sistem komputer kita seperti itu. Kemudian sebelum itu kita masuk ke yang namanya cara kerja seperti itu ya. Ada yang namanya cara kerja. Nah, cara kerja BIOS itu yang pertama sini yang pertama cara kerja. Nah, yang pertama itu adalah melakukan proses inisialisasi yang dimana dalam proses tersebut kita bisa melihat jumlah memori yang terinstall, jenis dari hard disk, serta kapasitasnya, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu cara kerja BIOS itu yang pertama dia akan melakukan proses yang namanya inisialisasi. Dan inisialisasi ini juga kita bisa melihat yang tadi ya, melihat jumlah memori yang terinstall, jenis dari hard disk, serta kapasitas dan lain sebagainya. Nah, setelah itu BIOS akan mencari dan menampilkan informasi-informasi dari graphics card gitu ya. Itu menampilkan informasi gitu ya. Di sini kita coba tulis, itu menampilkan informasi. Menampilkan informasi seperti itu ya. Nah, jadi
si BIOS itu akan menampilkan segala informasi yang ada pada sistem komputer yang sedang kita gunakan. Gitu. Lalu apalagi untuk proses yang selanjutnya? Untuk proses yang selanjutnya itu BIOS akan, kita agak kalah aja ya, agak sempit juga. Ya, untuk selanjutnya itu BIOS akan mengecek device dari ROM lain seperti hard disk. Selanjutnya melakukan pengetesan RAM, yaitu memori CAN up test gitu ya. Jadi di sini BIOS akan melakukan pengecekan device. Seperti itu ya, pengecekan dari device yang kita gunakan seperti ROM, kemudian pengecekan untuk RAM melalui yang namanya memory CAN up test. Nah, setelah semua komponen itu dites, telah berhasil dilakukan, kemudian BIOS akan mencari lokasi booting. Nah, lokasi booting ini BIOS akan meminta user untuk memilih, gitu ya. Ia memilih untuk melakukan booting di mana. Mau booting dari flash disk, jika sistem operasinya kita install di flash disk, atau melalui CD-ROM, gitu ya. Nah, di sini mencari lokasi booting. Mencari lokasi booting. Nah, selain itu mencari lokasi booting ya. Nah, setelah selesai baru si BIOS akan mengirimkan sinyal ke sistem operasi bahwa sistem operasi siap untuk dijalankan, seperti itu ya. Jadi untuk urutannya bisa kita coba gambarkan. Itu yang pertama adalah inisialisasi, kemudian dilanjut dengan setelah inisialisasi itu lanjutkan dengan memberikan informasi. Memberikan informasi seputar hardware gitu ya, yang kita gunakan. Selanjutnya, dia akan melakukan yang namanya pengecekan device ya tadi. Pengecekan device. Baru yang terakhir, dia akan melakukan proses booting ya, yang terakhir itu. Proses booting. Sebenarnya caranya sederhana terkait dengan BIOS itu ya. Jadi caranya itu dia akan melakukan inisialisasi, kemudian inisialisasi, kemudian memberikan informasi, melakukan pengecekan device. Setelah pengecekan device selesai, baik itu RAM, ROM, VGA card, dan lain sebagainya, dia akan masuk langsung ke proses booting. Gitu ya. Setelah proses booting, baru komputer bisa digunakan dan akan langsung masuk ke akan langsung masuk ke sistem operasi yang kita gunakan. Nah, setelah ini saya akan coba perlihatkan ya terkait dengan konfigurasi BIOS gitu. Jadi kita akan mulai mengatur apa saja yang bisa kita lakukan di BIOS seperti itu ya. Nanti akan saya tampilkan BIOS di laptop saya, akan saya rekam ya melalui kamera handphone saya seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap diperhatikan untuk konfigurasi BIOS-nya. Ya, oke. Jadi untuk selanjutnya di sini saya akan coba menampilkan ya terkait dengan konfigurasi dari BIOS gitu ya. Sini saya di laptop saya itu adalah laptop Lenovo keluaran
keluaran lama ya, soalnya masih pakai masih pakai Intel yang generasi lama. Nah, jadi sini untuk cara masuk ke BIOS-nya itu kita masuk ke BIOS setup gitu ya, BIOS setup gitu. Ini kita lihat. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, di BIOS setup ini itu, nah di tampilan BIOS ini itu tadi di bar bawahnya itu bisa dilihat ya, di bar bawahnya ini itu ada semacam informasi cara untuk kita mengoperasikan BIOS. Nah, ini ada function F1 untuk help, ESC untuk exit, select item untuk pakai row atas bawah ya, atau atas bawah, kemudian untuk select menunya untuk kiri kanan, kemudian mengganti value-nya itu menggunakan Fn, F5 atau F6, kemudian enter itu untuk masuk ke sub menunya, F9 itu setup defaults, kemudian ada save and exit untuk function F10. Nah, untuk yang pertama itu di sini ada menu informasi yang berisi segala hal terkait dengan produk atau laptop yang sedang kita gunakan. Nah, di sini produk name-nya itu laptop saya ya, yaitu ada Lenovo IdeaPad 310 14 IKB. Nah, ini ada prosesornya juga nih, ada prosesor Intel Core i5 7200U. Sistem memorinya itu RAM ya, memori itu sekian, menggunakan RAM harddisk bermerek WDC gitu ya. Nah, itu untuk di menu information gitu ya. Nah, untuk geser kita ke menu configuration ya, kita coba ke sini ke menu configuration. Itu kita tinggal menggunakan row di keyboard itu yang kiri dan kanan gitu ya. Nah, di sini ada select menu ya, di bawah ini ada select menu menggunakan row kiri dan kanan. Coba ya, row kiri kanan. Nah, ini ada menu configuration yang dimana itu apa ya, bisa men-setting. Ini ada setting waktu, ada setting tanggal, ada juga ini ada setting tanggal ya, mana ada pengecekan wireless LAN. Wireless LAN itu untuk port dari RJ45 gitu ya. LAN-nya itu kita pakai enable aja gitu ya. Untuk graphic device-nya itu discrete ya, discrete. Nah, di sini ada keterangannya di samping itu. Coba kita mau dari atas ya, system time. Nah, itu ada di kanannya itu ada namanya bar item specific help, yang dimana untuk sistem time ini itu ada pengaturan untuk jam, menit, dan juga detik. Dan untuk menambahkan itu increase-nya itu bisa menggunakan Fn, F5, F6. Dan untuk menguranginya itu atau reduce-nya itu menggunakan Fn, F5. Dan untuk tanggal juga sama ya. Nah, ini untuk wireless LAN. Nah, ini ada informasi bahwa ketika enable semua wireless LAN itu device wireless LAN itu enable. Di sini saya enable ya. Kalau misalnya disable berarti semua wireless LAN yang terhubung itu disable atau mati. Dan untuk graphic device itu kalau misalnya discrete itu dia ada yang namanya enable the integrated and discrete graphic controller, yaitu ini kalau misalnya kita discrete ya, kemudian ada pilihan untuk UMA only gitu ya, UMA only. Di sini nih ada UMA only tuh. Dan untuk selanjutnya ada power beep gitu ya. Ini ada power beep, kita disable. Kemudian ada untuk Intel Virtual Technology kita enable, bisa enable. Ada BIOS backflash, ada hotkey juga. Kemudian kita bisa lanjut ke menu security ini. Ke menu security itu ya sama ya, dari perpindahannya menggunakan row kiri kanan. Nah, ke menu security ini seperti yang sudah saya jelaskan ya di PowerPoint,
yang dimana menu security ini kita bisa melakukan setting untuk administrator password gitu ya. Jadi kita bisa melakukan penambahan password untuk BIOS kita. Jadi si BIOS kita ini bisa kita password, jadi nggak asal pengguna atau nggak asal user bisa mengakses BIOS kita gitu kan. Soalnya BIOS ini salah satu hal yang paling krusial gitu ya. Jadi kalau misalkan diakses sama orang lain kan bisa diubah-ubah gitu ya kan. Jadi nanti beda lagi gitu kan. Ini juga ada set hard disk password ya. Jadi kalau misalnya ntar kita mau mengakses password di hard disk, kita bisa menggunakan password hard disk seperti itu. Kemudian ada yang lain-lain sini, dan itu bisa, nah setiap item ini bisa dibaca ya, item spesifik HLP, jadi kalian nggak kebingungan ini tuh secure boot itu apa gitu kan, ini tuh Intel Platform Trust Technology itu apa gitu kan, tuh bisa ada namanya informasinya gitu kan di sebelah kanan. Kemudian kita bisa langsung ke menu boot. Nah ini ada salah satu menu yang menu yang paling umum ada gitu ya, pasti ada. Soalnya menu boot ini itu akan menentukan proses booting mana yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi sini ada boot modenya, ada boot mode UEFI gitu ya. Kemudian ini kita bisa menggunakan fast boot atau USB boot gitu ya, atau menggunakan PXI boot tulan gitu ya. Ini ada untuk mode EFI. Nah, jika kalau misalnya kalian menggunakan USB atau flash disk, nah di EFI ini dia akan muncul di paling bawah ini, akan muncul USB kalian atau merek flash disk kalian yang isinya itu sudah tertanam sistem operasi gitu, sistem operasi kalian. Nah, kalian bisa melakukan setting nya itu ada di sini, ntar ada muncul gitu ya. Nah, ini tuh di kanan itu ada tulisan select a device. Nah, ini kan kita kan lagi ada di device EFI ya. Nah, ada device boot manager. Nah, kita tuh bisa move itu ke atas atau move ke bawah. Jadi kalau misalnya kita move ke atas, ke paling atas, itu kita akan melakukan booting di device yang kita pilih. Ini kan device yang kita pilih kan Windows Boot Manager ya. Itu dari sistem operasinya. Tapi kalau misalnya ada flash disknya, dari yang paling bawah kita bisa mengarahkan flash disknya itu ke atas gitu ya. Itu mungkin untuk bagian dari booting. Nah, itu ada menu exit. Nah, ada menu exit. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya menu exit. Nah, di sini ada menu exit ya gitu. Jadi untuk keluarnya. Jadi kita kalau misalnya sudah selesai semuanya, kita bisa simpan atau kita jangan simpan gitu ya. Ini kita coba jangan simpan gitu karena tadi tidak ada perubahan sama sekali. Kita bisa klik enter aja. Ini exit discharging change. Kita yes, kita sudah selesai melakukan konfigurasi BIOS dan langsung masuk ke menu bootingnya seperti itu. Jadi sekian untuk BIOSnya sendiri, semoga dapat dipahami. Oke, jadi anak-anak semua, mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti dari materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk LKPD jangan lupa dikerjakan ya.
Kemudian kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait dengan bingung materinya gitu ya, atau bingung ini ngerjain LKPD-nya gimana, nanti boleh tanya di WA grup gitu ya, atau mungkin kalian malu kalau nanya di grup ya, kalian boleh tanya ke personal chat ya, WA saya ya, gitu. Ntar nomornya kan udah ada ya, udah kalian ada semua lah gitu nomornya. Cuman kalau ngechat saya jangan malam-malam gitu ya, soalnya saya juga harus mengerjakan hal lain gitu di malam hari gitu ya, untuk masukin nilai kalian dan menyiapkan materi untuk kelas lain gitu. Oke, mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh ke WA aja. Dan sebelum ditutup gitu ya, seperti biasa, kalau misalnya di kelas saya itu harus ada yang menyampaikan review dari materi pada hari ini gitu ya, atau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Boleh mungkin siapa kira-kira yang bersedia gitu ya untuk menyampaikan ulasannya gitu terkait pembelajaran hari ini? Siapa? Boleh? Boleh saya Pak mau coba. Ya, boleh, Mangga Nadira. Jadi teman-teman hari ini alhamdulillah kita udah belajar tentang konfigurasi BIOS. Terus ada beberapa hal yang dipelajari seperti definisi dari BIOS, kemudian fungsi dari BIOS itu sendiri. Terus tadi dilanjut dengan penjelasan terkait dengan cara kerja BIOS dan komponen apa aja yang ada di dalamnya. Untuk komponennya itu ada program BIOS setup, driver, dan bus driver utama dari program BIOS-nya. Dan terakhir tadi penjelasan juga ya sama Bapak mengenai beberapa macam BIOS yang banyak digunakan di dalam berbagai macam komputer yang beda-beda. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan lagi ke Bapak Rangga. Ya, tip ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kata Nadira, padahal mas sudah lebih dari cukup ya untuk kesimpulannya. Sudah sangat bagus seperti itu ya. Sudah berarti tandanya menyimak gitu apa materi yang saya berikan. Oke, karena kesimpulan sudah, saya ngejelasin materi sudah, KPD-nya juga sudah saya jelaskan. Kemudian jangan lupa nanti ya KPD dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, seperti biasa ke WA aja gitu ya. Oke, karena sudah berakhir jam pelajaran saya, mungkin kalian harus lanjut ke jam pelajaran berikutnya. Bisa saya ngeganggu ya dari guru selanjutnya, ntar saya dimarahin ya di ruang guru. Oke, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya juga. Kalian sudah menyimak materi yang saya berikan. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan itu sudah cukup jelas dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa saya ingetin lagi nih, udah yang beberapa kali ya saya ingetin tugas saya KPD itu diselesaikan ya. Oke, kemudian sampai jumpa di pertemuan dan materi selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.